Selamat siang teman-teman. Pagi. Nanti selamat pagi. Selamat pagi, sorry. Selamat pagi teman-teman semuanya. Happy weekend. Welcome back. Ya, jadi kita balik lagi ke Maggiore. Ya, bener Maggiore? Right? Iya. Maggiore, pokoknya ruko-ruko baru. Tapi kawasannya masih Maggiore. Jadi dia ada di bagian belakang, dekat sama si KDRT. Sebenarnya ini juga dekat arah lewat dari Karten sama Medisio, lebih dekat ke arah sana. Yes. Kali ini kita akan kita akan review makanan seafood. Tapi not like ordinary seafood, tapi ini adalah seafood gaya peranakan atau mungkin yang terkenal dengan bumbunya yang lebih ke arah Melayu ya gayanya. Yes. Nah, karena dia berasal dari Batam. Betul. Yep. Cabang kedua berarti ya. Cabang kedua. Mungkin sama View udah tahu ini adalah Batam Seafood since 2017. Jadi apa untuk lokasi exactnya yang tadi kita bilang? Mungkin ada di belakang Pulau Sentosa. Pas banget ya. Ini market apa sih? Daily ya? Daily market ya? Iya kalau nggak salah. Iya, belakangnya Daily market persis. Iya, jadi pastinya di Gading Serpong ini kan juga lagi banyak banget seafood baru ya. Dan salah satunya ini adalah si Batam Seafood. Ya, perasaan kabar review kita di Batam Seafood. Dulu ke Maggiore itu terus kita akan Serpong where taste is more than the case. Akhirnya ganti buncis, Nah, kalau kepiting itu sebenarnya maksudnya kayak pakai susah dimakan gitu. Info dari si kakak, dia bilangnya ganti ini aja, tapi menunya sama tangganya, menunya makan gitu. Porsi gitu ya, satu kayak soun kari gitu, tapi ada udangnya, jadi porsian gitu. Dapat nasi juga kan, nasi apa tuh gue? Nasinya bisa kita support dulu. Oke, so here we are. Kita udah sampai di Batam Seafood di Ruko Maggiore. Tutup pintunya. Ya, jadi tempatnya itu dia bener ada 4 ruko ya yang dibook sama dia. Jadi lantai satunya itu dia lebih ke arah smoking area atau semi outdoor, betul. Iya, bukan yang benar-benar nggak ada atap. Jadi kalau misalnya hujan pun kalian aman. Pasti bisa merapat. Bisa tutup juga. Bisa tutup juga, betul. Kalau hujan sampai tutup aja ya. Ya, selalu lantai 2-nya itu ruangan full AC, indoor. Lantai 3 itu VIP ya? Yes, VIP bisa karaoke room juga namanya. Oh, bisa karaoke juga? Bisa karaoke, betul, bisa di booking. Nah, lantai 4-nya juga. Lantai 4? Oh, dia 3 lantai. Lantai 2 itu dia tadi kan full AC dan dia itu cocok untuk ruangan keluarga ya. Sebenarnya di lantai 1 juga cocok, tapi mungkin buat yang lebih ke arah anak-anak muda. Karena bisa di outdoor, terus bisa ngerokok gitu kan. Sebenarnya kemarin tuh harusnya kita bukberan di sini, tau gak sih? Oke, udah lewat. Iya, udah lewat, tapi nggak apa-apa. Ya, udah nyalain kita. Jadi udah ya pokoknya buat acara-acara kantor pun masih cocok di sini karena no pork no lard. Jadi aman buat siapapun untuk bisa datang ke sini dan menikmati masakan ala Melayu. Dapat lagi seafood gitu. Jadi kalau kalian lihat di situ ada akuarium isinya tuh ikan-ikan kerapu. Cuman ini ikan kerapu doang, nanti akan ditambahin kayak ada yang ada. Tapi kelihatannya itu gede banget. Tapi kita nggak dapat ya kayaknya kerapunya ya. Kita cobain satu menu yang asli dari Batam. Iya, dok krem ya kalau nggak salah, apa kerang gonggong ya namanya. Nah, sama satu lagi itu yang cumi oba ya kalau nggak salah, itu yang dimasak pakai bukan cumi oba, cumi peranakan, cumi bumbu peranakan, tapi nggak tahu cumi apa sih. Iya, manis pedas kalau nggak salah, bukan yang oba. Jadi sama dapat udang soun ya kalau nggak salah. Iya, sama buncis ebi. Yes, obviously kita keliling-keliling dulu seperti biasa. We'll be back to you when the food is arrived. So stay tuned.
Yes, kita dari kitchen, dari dapur pastinya. Kayak kita udah lihat sedikit chefnya masak kari soun ya, udang kari soun kalau nggak salah. Obviously dia nggak pakai yang stand out itu, dia nggak pakai santan ya, tapi dia pakai susu evaporate kalau kalian lihat tadi. Terus cepet banget masaknya karena ya kalian bisa lihat sendiri apinya segede itu, dan pasti masaknya juga nggak bisa lama karena seafood kan kalau mungkin akan jadi mushy ya, mungkin ya teksturnya agak kurang enak. Nah, obviously makanan lagi di serving, nanti akan diantar ke atas. Kita duduk di lantai 2 di tempat keluarga, family area. Nah, yang pasti ini hujan mendadak ini. Ya, oke, kita naik aja langsung kita makan. Let's go. Seafood itu udah dari 2017 kita pakai label peranakan di bawah karena kita punya gaya masakan tuh bukan Chinese gitu. Tapi peranakan itu tengah-tengah antara Chinese dan Melayu. Oh, makanya kita bilang juga Chinese Melayu sini kayaknya. Betul. Jadi itu makanya ceritanya peranakan. Nah, kalau Chinese kan kita mainnya wok ya, Iya. kan? Iya. Nah, Melayu kita mainnya rempah. Betul. Nah, ini mix di tengah-tengahnya. Gitu. Dari sini ya. Ya. Nah, jadi tusuk aja dagingnya. Tusuk dagingnya. Tarik keluar. Oke. Itu semuanya bisa dimakan kok. Nah, yang selain yang keras. Oh, itu. Nah, gigit sampai sini. Oh, udah semua bisa dimakan. Oh ya, siap. Oke. Persis kayak apa? Seafood. Oke. Hai. Iya, agak jauh nggak apa-apa. Yes, jadi ini dia makanannya udah nyampe semua. Iya. By the way, jadi di sini kita nggak pesen yang tadi kita dapat rajungan ya, by the way ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya dapat rajungan, cuma kan karena kita pakai kamera susah nih makannya. Ya, dan Jadi kita juga mau ganti. pergi, jadi kayaknya coba Iya, yang lain. takut bajunya luntur. Yes, obviously bajunya luntur, bajunya kecipratan. Oh iya. Yes, obviously kalau tadi dari menunya sendiri, sebelum kita mulai ke makanannya ya, dari Ya. menunya sendiri itu ada bermacam-macam aneka seafood ya, ada Betul. kayak ikannya kita ikan mostly kerapu kalau kata mostly gua. sih, ya. Dan tipikalinya dia itu adalah sop ikannya sebenarnya sama sapu ikannya. Di situ good interesting banget banget. sih. Lalu nextnya itu adalah si kepiting pastinya, kepiting, udang dan juga cumi. Tapi kepitingnya yang stand out itu adalah ikan, menunya dia udah banyak banget tadi. Terus ada kepiting juga cukup banyak nih sama pastinya udang dan cumi. Nah, tapi ini dia punya gayanya tadi kan tadi sebelum kita makan tadi si siapa owner itu kayaknya ya. Iya, Ori ya. Ori sih. Ori. Tadi sedikit datang ke kita sedikit cerita Iya, tentang konsep makanan Betul. ya. Itu benar-benar met our appetites banget. Jadi Iya. jujur gue penasaran sama Batam sih. Jadi pengen ke sana Betul. dan cobain makanannya. Betul. Nah, sekarang ini udah datang semua makanannya. Yes. Jadi dia itu gaya masakannya memang tadi pakai bumbu kari kalau kita lihat Iya. di dapurnya. Terus dia tuh nggak pakai santan, tapi pakai susu. evaporated milk. Evaporated milk yang gue bilang tadi. Yes. Nah,
Apa yang membedakan? Yang membedakan pastinya adalah dari tekstur sikonya. Mungkin kayak dari iya. Karisoune Jessica. Nggak tahu ini Iya. kelihatan apa nggak di kamera. Tapi ini masih terlihat encer. Iya, tapi sebenarnya kalau aku lihat ini cukup rich juga gitu kelihatannya. Richnya tetap, tapi dia cuman bukan yang sampai encer. ke level thick. Bukan yang sampai ke Iya. level benar-benar mengikat gitu ya. Betul. Itu mungkin yang jadi tipikalinya masakan peranakan yang ada di Batam Seafood. Sedangkan masakan peranakan sendiri itu sebenarnya tipikali itu ada bermacam-macam gitu. Macem banyak banget sih. Cuman aku lebih suka yang kayak gini. Soalnya kalau yang dipakai santan, kayak aku bisa banyak-banyak makan gitu Untuk deh. saat ini ya kita merasakannya ini enak tadi kita coba makan sedikit-sedikit. Mungkin kita makan lagi ya, Iya. biar pada tahu nih. Kita coba lo dari Cardionya, let's go. Boleh. Dari kamu aja lah. Dia sebenarnya kayak aku kira tuh menu porsian ya awalnya. Jadi aku udah kayak pede banget. Kita harus nambah menu sih gitu. Susah ya, Terus udah kayak garpu aja deh. Iya. Aku pikir udah kayak kita harus nambah menu sih, nggak mungkin cuma segini doang. Soalnya tuh singkatnya porsian dan harganya tuh cukup affordable loh. Yap. Kayak ini cuma 60 ribuan. 60 ribu. Tapi ini bisa buat 2 orang. Oh ya. Ya kan? Ini cuma buat cuma Perkembang tahu 60 tadi. ribuan, tapi kurang lebih bisa buat 2 orang sih. Ini nggak mungkin sendiri habis sih, banyak banget ya. Iya, jadi dia punya kalau dari rasa ya, saya bilang definitely taste pertama yang kerasan itu adalah sweet and rich gitu ya. Betul. Rich mungkin dari susu. Terus dia punya di follow up sama rasa gurih, sama ada lagi rasa manis. Itu mungkin yang jadi typically dari masakan peranakan kalau gue boleh bilang. Tapi di ujungnya gong. Nah, di pedes. akhirnya itu benar-benar langsung dihantam pedas. Jadi pedasnya ini bukan pedas yang cuman cabai doang ya. Ini gue bisa rasain pedasnya cabai, tapi dia tuh kayak Ini ada pedes pedas rempah lada. gitu loh. Mesti pedas lada dan other herbs gitu. Ya, ini nice banget sih, enak banget. Jadi biasanya kan gua skeptisnya gua dulu ada mendengar masakan peranakan itu kayaknya manis atau gimana. Tapi di sini enggak. Di sini well prepared banget dan enak banget. Gue suka banget sama karinya dan gue juga suka kuahnya. One thing for sure yang pengen gue coba adalah gue ada nasi. Gue mau coba apakah seenak itu. Pasti sih. Ini Sebenarnya gue pakai kalau sendok. kalap bisa pesen nasi sih ini sih. Oh iya benar, tadi hampir sebenarnya. Iya, udah Dia hampir. setengah gue habisin sisanya. Nah, by the way, cheers. Ini pakai okra betul. Ini pakai okra juga dia tuh. Wow, cocok banget sama nasi. Good. Cocok banget sama nasi. Meskipun terdengar funny, lo udah makan bihun terus lo makan nasi. Tapi you have to try. Ini enak banget. Ini udangnya juga gede-gede. Ya, udangnya juga besar. Wah. Right, next kita cobain ke cumi. Nah, cuminya ini tadi dia cumi kemangi ya kalau nggak salah ya. Daun kemangi peranakan. Daun kemangi peranakan. Jadi kalau yang gue lihat dari sini dia itu si cuminya dimasaknya tetap pakai bumbu kari dan kayaknya pakai, I don't know dia pakai susu juga atau enggak. Tapi kayaknya pasti dia pakai bumbu kari sama ada daun kemanginya. Nah, Oh yang ini pakai susu. pakai susu ya? Pakai susu juga. Sama ya. Tadi aku sebenarnya nyobain dikit. Udah gue split sedikit di piring kecil. Nah, cobain lah. Aku rasa kamu bisa makan cuminya karena Bisa. nggak Yang gitu. ngeringnya doang. Yang ngering ya silakan. Nah, Susah ya. cheers. Cheers. Oh ya. So good. Cuminya tuh lembut, Oh my god. nggak bau, nggak ada baunya sama sekali. Terus Yup. dia tipikal kayak cumi ini ya. Sebenarnya kayak di prosesnya tuh kayak dibakar cuminya sebenarnya, Pedes. tapi nggak ada smoky. Dan again ya di belakangnya tuh smoky, smoky, pedes. Udah. Dan itu bukan yang nggak yang manis banget gitu. Ini tuh lebih ke arah asin gurih, terus rich gitu. Tapi bukan rich yang di tahap dimana kita kalau makan banyak kan itu akan enak. Tapi ini adalah kita mau kayak kalau kita makan nasi atau mungkin kayak karbo kayak Jessica gitu, ada sounnya atau ada mie gitu let's say. Itu kalian mau setiap every morsel of your rice, every side of your noodles itu mau di coating sama bumbunya. Iya, Karena bumbunya betul. tuh seenak gitu. Betul banget. Mungkin ini agak exaggerating tapi jujur buat gue ini cocok sih Kalian menurutnya. harus cobain sendiri. Ya, Pasti kan you bakal guys. kayak gitu. Juga saya tuh Bakal try kayak gitu kalau kita. ini di sini. Tapi ya, maybe karena kita kan baru kali ini ya, benar-benar merasakan makan masakan peranakan yang sebenarnya gitu. Enak banget. Nah, nextnya ada sayur-sayuran. Sayurnya itu ada, Adi. sebenarnya yang spesial itu dirinya ada 3 sayur. Coba karena ada petai jadi Maafin. kayaknya agak Maafin nggak kita, bisa. guys. Maafin kita. Aku nggak Tapi doyan pete. ternyata ada menu lain, Hmm, yaitu buncis ebi. yes. Ini sebenarnya kacang panjang itu kan di menunya sih. Coba aja. Oke. Iya. Tapi kalau dari rasanya ini buncis apa kacang panjang ya? Nggak tahu. Kayaknya buncis deh. Yang pasti dia ditumis pakai bawang putih dan Pakai juga pakai ebi. Nah,
Kalau sayur mungkin aku yang banyak ngomong ya. Kalau kalian tahu biasanya kalau buncis ebi itu aku kurang suka karena biasanya tuh mereka buncisnya atau kacang panjangnya tuh kayak masih kurang matang. Terus udah gitu juga si ebinya blend aja, tawar aja, biasa aja. Nah tapi kalau ini buncisnya itu tuh kayak oke, buncis biasanya kayak direbus gitu kan. Tapi si ebi itu membawa banyak banget flavor. Yang dimana tuh pas kita makan tuh kayak enak banget nih, nggak cuma makan buncis polos pakai ebi atasnya doang, enggak, tapi berbumbu. Ini yang kita cari kayak gitu. Something yang perlu di notes yang kalian lihat di sini ada banyak ininya. Gue rasa ini bukan bawang putih tapi ebi. Karena pas kita makan tuh bener-bener ebi banget rasanya. Dan ya bener yang Jessica bilang tadi, gue setuju. Jadi ini masih crisp si ininya, buncis atau kacang panjang atau whatever it is. Terus dimasak cook perfectly. Cook perfectly, jadi gak terlalu lembek, atau masih ada crunchy dan masih ada rasa dari si segernya dan ebinya juga. Yes. Nah, oke, kita lanjut. Ini dia, Kak Nesa. Jadi ini adalah sebenarnya basically ini sea snails. Jadi salah satu sebutannya itu kalau di bahasa Inggrisnya dog conch ya kalau nggak salah ya. Conch. Oh ini udah ada talinya, kamu tarik aja. Oh ini udah itu. Jadi makannya itu mungkin aku mau kasih lihat aja cara makannya. Jadi nih, dia makannya pakai tusuk gigi. Jadi kasih kokoknya tadi diajarin sedikit pas sebelum kita makan, sedikit-sedikit kita keluarin. Hei, itu dia keluar kan. Kayak gini. Kamu gede, yang aku kecil banget. Habis lagi beneran. Yes, jadi dari si kerangnya sendiri atau si snailnya ini, itu dia datang pakai 2 saus. Bumbu kecap cabai sama cabai hijau. Aku tadi udah cobain cabai hijau, cobain dah. Cabai hijau ya kita cobain ya. Kamu nggak cobain dulu? Cobain dikit. Original aku. Nah, cheers. Dikit, harus banyak kamu. Tadi dia udah ngeliatin reaksi aku guys pas aku makan yang cabai hijau. Nah, interesting. Kaget banget. Jadi ini memang harus agak banyak. Berarti gue harus ambil lagi. Harus agak banyak sih ini biar berasa. Ya harus agak banyak sih sausnya. Tapi dia definitely ada rasa asam ya tadi, kayak asam kayak ini. Asam terus pedesnya pedes jahe gak sih? Pedesnya jahe betul. Oh ini agak susah ini diambil. Coba yang lain. Oh my god, gue nggak pintar makan beginian. Hai, thank you. Ini dia. Jadi bisa dipegang kayak gini kalau udah keluar si kakinya kayaknya. Ya, ini ada pas bawahnya. Oke. Kita cobain agak banyak ya. Kakak Jessica agak banyak. Cheers. Tapi ini kaget pertama doang sih. Kalau aku nih makan kedua aku udah gak gitu kaget. Karena kan waktu makan pertama kan aku gak tahu ya bakal kayak pedes jahe gitu kan. Gak expect gitu. Jadi kayak kaget banget kayak wow gitu. Nah, jadi dia punya rasa itu si dog conch sendiri atau kerang bongnya ini dia kenyal gitu ya, cuy-cuy gitu. Hampir sama kayak clam, enggak? Cumi sama apa ya ini ya rasanya ini kayak ada rasa kayak cartilaginous-nya gitu, kayak tulang muda gitu. Tapi enak bukan. Tapi tekstur dan yang pasti si sausnya ini sih yang brings up lively gitu. Oh ya. Kan susah dimakan ya. Keluar enggak? Enggak beda kan itu kelemang, Bu. Yes, ini interesting banget. Ini salah satu yang khas dari Batam pastinya. Tapi sebenarnya untuk si ininya dulu juga ya, si kerangnya ini sebenarnya ada di sini. Cuman mereka masih pakai yang asli dari Batam karena pasti coba emang lebih cocok yang asli dari Batam gitu. Yes. Tapi ini emang lembut sih kita coba ya, lembut nggak alot. Mungkin kalau kalian penasaran sebenarnya apa sih kerang gonggong itu? Mungkin kalau gue boleh bilang penggambarannya adalah yang paling gampang ya, tutut laut. Iya. Aku waktu pertama kali kayak tutut lain gitu. Ya mirip lah ya, karena snails kan ya, bukan kerang tapi siput. Good banget. Berantem banget sama nih siput. Fun banget makannya pasti. Oke, pastinya kita akan lanjut makan dulu, akan kita habisin semua ini karena ini sounnya udah mulai menyerap, kuahnya mulai habis, gua nggak mau kehilangan sih bumbunya. Jadi enjoy the time lapse, so everyone. Cheers. Cheers. Nah akhirnya dia keluar. Kecil lagi tuh. Kecil lagi. Apa-apaan nih, keluarnya setengah mati tapi kecil banget kayak begini. Kesel banget.
Yes, sudah selesai kita makan. Habis semua. Gila. Bener-bener abis ya ini mah, gak ada dibungkus. Ini definisi kayak ya mungkin kalau dibilang gue udah pernah makan masakan peranakan atau masakan Batam atau mungkin seafood dengan gaya Melayu. Iya. If I may say mungkin kayaknya pernah tapi mungkin Kayak gue udah pernah lupa. deh. Tapi gue udah lupa mungkin. Iya, Tapi kayaknya kita pernah sih seafood dengan gaya Melayu, kita pernah Melayu. tapi basically dari si yang makanan di sini, Yes. somehow gue bilang pedes. Gue akuin pedes. Cuman ini addicting banget pedesnya. Iya betul. Dan gue setuju sama si Ko Orinya tadi. Kalau di sini tuh kita makan memang kelihatannya kental, kelihatannya apa, tapi nggak bikin enek Iya kan? dan nggak bikin kayak kita cepet kenyang gitu. Kayak kita tuh bisa enjoying, bener-bener enjoying, apalagi kalau nasinya masih panas ya pastinya. Terus kayak kari sounedi juga masih panas, itu much enjoyable banget pasti akan enak banget. Nah, terus yang pasti adalah mungkin langsung ke favorite kali ya. Favorite Yes. gue sih cumi kemanginya sih. Jujur iya. Itu bener-bener kayak biasanya cumi Jadi, kalau overcook gitu pasti akan kayak karet. Betul. Ini enggak. lembut banget. Lembut banget kayak dibakar cumi itu. Pokoknya dia cook perfectly banget, si sausnya juga gurih, manis, asin sama pedes juga. Dan ada dari wangi si daun kemanginya ya, itu juga top banget, top notch banget. Itu tuh enak banget. kayak apa ya? Semua isian satu menu tadi tuh kayak menyampur, blend dengan sempurna, bikin rasanya makin sempurna kayak gitu. Betul. Dan Terus bayangin aja, aku nggak bisa makan cumi, tapi aku makan. Tadi dia selalu bilang gini kayak, nih sorry ya, aku habisin cuminya gitu kan. Oke, ya udah deh, oke gitu. karena gue juga sesuka itu tuh dengan cuminya. Jadi meskipun biasanya gue prefer cumi yang cumi goreng tepung gitu, tapi dengan cumi yang seperti ini gue nggak akan komplain gitu. Ini gue juga suka gitu, enak banget, lembut banget, dan nggak bau amis yang pasti. Dan yang pasti dari sausnya, balik lagi ya, kayak kuncinya itu memang selain dari, jadi bukan cuma dari sausnya doang ya, tapi dari si cuminya sendiri juga itu udah cook perfectly. Tapi dari sausnya sendiri, gue find out something funny. Tadi kita pesen kerang gong rebus. Iya. Nah, dia kan pakai saus, ada saus kecap sama sambal kecap sama sambal cabai hijau. hijau dia. Cabai hijau yang pakai jahe kayaknya ya. Betul. Enak dua-duanya, yang especially yang hijaunya ya, Yang hijaunya karena enak banget. ada bau jahenya jadi Iya, cukup jadi kayak menetralisir. asam seger pedes gitu. Netralisir fishiness juga. Betul. Tapi gua tadi cukup bereksperimen. Gua taruh di bumbu si cuminya itu, wah itu juga Juara. bagus banget karena teksturnya si kerang gonggong oke, gua give it itu dia mirip sama cuminya. Iya. Tapi yang pasti lebih bertekstur ya, lebih ada Iya. lebih ada ada Lebih tekstur kayak, untuk iya, kita gigit lebih lah gitu. chewy gitu. Ada kerasnya sedikit gitu. Tapi overall enak banget. Maksudnya bukan kerasnya sedikit, harus Iya. you have to chew gitu. Enak banget dari si ininya, dari si kerang gonggongnya juga. Unik ya. Berasa kayak mancing gue tau gak? Pas ditarik itu dia patah, kesel banget. Mungkin bukan kerang tapi lebih ke arah seafood. Seafood sih Seafood, ya. betul. Dan ini experience pertama aku sih makan seafood, berarti ya aku belum pernah makan tutut sebetulnya. Jadi kayak aku sebenarnya kayak penasaran, aku maksa dia buat kita cobain, tapi aku nggak tahu doyan apa enggak. Ya. Aku agak bereksperimen. Jadi pastinya itu khas dari sana dan kerang Yes. gonggongnya juga didatangin langsung dari Batam. Betul. Dan pastinya tidak sama sekali tidak bau amis. Iya, Jadi jadi safe. kayak tadi kan Theo kan bilang untuk si sambalnya itu mengurangi fishiness, tapi kalau dimakan tanpa sambal pun aku coba tadi makan langsung aja, aku nggak rewel gitu loh, nggak ada rasa kayak amis sama sekali, itu nggak ada, gitu. Udah hilang banget. Jadi kayak oke sih. Selanjutnya curry saum. Kari saum sebenarnya enak banget sih, kayak dia tuh manis, kayak kari yang agak manis gitu, tapi biasanya kan aku nggak gitu suka ya kari manis ya. Kalau karinya dia full manis doang, aku pasti kayak kurang gitu, ini bukan selera aku gitu kan. Tapi ini tuh kayak udah manis, gurih, terus udah gitu ada pedesnya gitu, kayak wah ini dia nih, ini aku suka banget sih, suka banget. Cuman kalau disuruh pilih, favorite-nya sama kayak Leo, cuminya, sambelnya itu, bumbunya itu enak banget. Balik Tapi, lagi ke saunnya, mungkin dari curry saunnya ini dia kita harus agak cepet ya makannya ya, karena Iya, pada saat betul. dia datang disajikan, dibuka itu langsung dimakan kalau bisa. Biar betul. tujuannya biar apa sebenarnya? Ya ini balik ke preferensi ya. Ada yang mungkin biar masih ada kuahnya gitu, masih ada si kuah karinya. Tapi ada juga yang mungkin mau let it soak ke si Kalau aku saunnya. kebetulan emang sukanya kan yang kayak masak mie aja kan, aku suka yang agak lebih lodoh gitu kan, jadi aku gak masalah sebenarnya tadi. Si karinya itu sih dia tuh lucu ya, pakai kacang okra ya. Jadi aku awalnya kan kayak ini pakai kacang apa, pakai okra ternyata. Jadi kayak enak banget sih menurut aku. Sebenarnya satu berdua masih bisa ya itu ya. Atau berdua masih Iya, bisa. kalau cewek-cewek Pasti. apalagi satu berdua masih oke banget. Dan
aku juga agree banget tuh sama kata kokohnya tadi ya, kayak ini kalau pakai santan bener juga bakal jadi tuh heavy menurut aku kalau pakai santan. Jadi emang udah bagusnya kayak begini, karena kayak aku makan pun masih ya udah yang kayak Leo bilang tadi, kita makan tuh masih kayak oh ya ini kenyang, tapi nggak sampai yang kayak kalau santan kan takutnya kan kayak enak banget gitu loh kalau makan terlalu banyak gitu. One pro tip tadi, bisa kuahnya kalian makan pakai nasi juga. Boleh kalian coba. Orang Indonesia kan, makan nasi pakai bihun, makan nasi pakai mie, silakan dicoba. Gua aja menyarankan kalian mencoba itu, kuahnya tuh sangat necessary banget kalian. Sebenarnya tadi pengen gue bungkus kuahnya buat makan di rumah. Yes, lalu selanjutnya itu masih ada last dish itu buncis. Buncis ebi. Satu-satunya sayuran yang ada di meja kita. Jadi buncis ebi ya cook perfectly juga. Itulah pentingnya buat gua kalau misalnya buncis atau kacang panjang itu harus dimasaknya dengan pas waktunya, dengan api yang besar atau yang ya pokoknya pas juga. Tujuannya berapa? Biar nggak terlalu lembek, biar nggak terlalu mentah juga. Kalau misalnya terlalu mentah ya kita tahu lah rasanya seperti apa. Tapi ini benar-benar pas di tengah-tengah, jadi enak banget. Cuman ebinya banyak banget dan gua mungkin ngebawa flavor sih menurut aku sih. Ngebawa flavor, tapi kalau buat gua mungkin bisa lebih bawang putih dibanyakin dikit. Tapi buat yang sekarang juga enak. Tapi ini ebi sekali rasanya sangat kuat ebinya ya. Sama kayak Korea bilang tadi, rasa ebinya itu sangat keluar. Preferensi. Tapi buat gua oke, tapi gua lebih suka kalau misalnya ada bawang putihnya. Nah, kalau kamu suka bawang putih lebih banyak, aku nggak akan suka kalau bawang putih lebih banyak jadinya. Aku lebih sukanya ebinya banyak gitu. Itu favoritnya dia sih pasti kalau misalnya ebinya banyak. Tapi emang ini aku notes ya, karena aku cek beberapa chef terkenal di Indonesia, lulusan Master Chef, itu mereka punya dua preference untuk buncis ebi sebetulnya. Ada yang ebinya nggak terlalu berasa, tapi lebih rasa buncisnya as it is. Tapi ada yang kayak tadi gitu. Nah kalau aku kebetulan suka yang kayak tadi, menurut aku oke banget yang kayak tadi gitu. Fun fact, memang ada dua cara ya ternyata untuk menikmati buncis itu. Betul. Yes, tapi sama minumnya ya tinggal dikit. Aku udah habis. Ini gua pesen, ini bukan liang teh, ini kopi obeng. Aku Bukan kopi pakai obeng, tapi kopi openg, kopi hitam, basically es kopi hitam. Aku tadi waktu si Masnya taruh sini, aku kayak, Mas itu kopi, nggak salah? Iya kopi Kak, banyak amat nggak sih, gede amat. Jadi kopinya sih nggak terlalu ini, cukup light. Tadi gua tambahin gula, lama gua. Kopi openg itu harusnya emang plain, tapi enak kopinya, nggak terlalu strong. Lalu tapi Jessica pesan, berasa kayak kopi ini ya, kopi jadul gitu loh. Iya. Lalu Jessica pesan es jeruk tadi. Ya, jus jeruk. Seafood and es jeruk, never fail. Tadinya mau pesen kelapa, kayaknya kelapa enak juga tuh. Langsung tidur di mobil. Yes, dan tapi kita give it ini ya untuk yang the best atau pilihan kita. Seafood pilihan kita di sini itu adalah, menu pilihan kita ini adalah cuminya. Betul. Cumi kemangi. Walaupun We have to give it, itu favorite kita sih. Walaupun aku nggak ada yang cumi ya, tapi maksud aku tuh kayak kalau kalian misalkan let's say kita nggak nyobain cumi perantakannya tuh, kita cobain si curry sop sama gonggong sama si buncisnya doang. Mungkin kita kan favoritnya si curry sop, biar Si curry sopnya curry enak. sounnya, betul. Iya, curry soun si udangnya tuh enak banget sebenarnya, tapi dengan rasa flavor yang pedesnya dan boldnya, kita akhirnya bumbu peranakan ini enak banget. Dikit kasih cuminya, dan gua rasa kalau misalnya dia dimasak sama udang, kayaknya nggak akan seenak tadi deh. Kayaknya harus cumi atau mungkin scallop ya, simping ya. Gua rasa itu yang bisa sama enak dengan bumbu seperti sebenarnya itu. Ini ya, rajungannya ada Ada rajungannya. Iya, tapi kita next time kita coba. Iya. Nanti mungkin kalau misalnya kita benar-benar habis ini pulang gitu, kita akan ada acara lagi, jadi kayaknya biar nggak terlalu Kita messy pasti gitu, akan sering-sering kesini. Yap. Ya jadi pastinya untuk di sini boleh banget buat keluarga ya, ini udah cukup rame. Rame banget, keluarga udah mulai makan siang di sini, dan recommended banget buat kalian yang mau cari makan seafood yang gayanya sedikit berbeda. Kita rekomendasiin di sini boleh banget. Menurut aku sih ini salah satu seafood favorite aku sih sejauh nih. Kayak langsung menjadi top 3 aku. Yes, jadi itu dia review kita di Batam Seafood khas Peranakan. Jadi masih banyak lagi menu-menu lain yang sebenarnya gue penasaran, kayak cumi obak, terus ada sapo ikannya, ada ikan sop ikan, terus ikan kering gitu. Rata-rata tapi dia mainnya kerapu. Kalau kita lihat di bawah fish tanknya tadi itu bukan banyak sih, rata-rata semuanya kerapu. Dan ukurannya juga good size, ada yang gede banget, ada yang sedang, ada yang ya not too big gitu, yang mendekati lumayan.
Jadi gue penasaran banget untuk coba. Selain itu juga dia ada menu lainnya kayak ayam gitu tadi gue lihat. Banyak banget macam-macamnya. Gue masih penasaran banget. Jadi obviously mungkin di kedepannya gue akan datang lagi ke sini. Yes, jadi thank you once again buat Batam Seafood khas Peranakan. Since 2017 ya dia ya tadi ya. Dari mana tadi awalnya Kelapa Gading ya? Awal dari Batam. Dari Batam langsung. Oke. Ini sebenarnya cabang kedua. Bener-bener cabang keduanya dia. Jadi apa major sukses banget kalau buat gua di sini, makan di sini enak-enak banget dan bisa mengakomodir banyak orang ya. Pastinya dia mejanya di lantai 2 ini banyak meja bulat. 100 orang bisa nggak sih ini? Bisa ya. Tadi salah satu meja bulat bisa buat 10 orang. Oh, 10 sampai 12 orang, ya. tapi kayak banyak banget. Ya, buat acara keluarga, buat acara kantor yang gue bilang tadi boleh banget. Dan ini dia mejanya round table gini. Iya, betul. Dan di mejanya ini dia ada alatnya, buat meterinnya, jadi nggak manual. Iya. Ya, pokoknya once again thank you buat Ko Ori. Yes, Ko Ori. Ko Ori, terus siapa terus lagi? Ada Kak Nadine, Kak terus Nadine ada Kak tadi. Ayu yang reach out Ayu, kita. Kak Ayu yang reach out kita. Sama itu kakak-kakak yang cowok yang bantu kita tag ke dapur. Oh iya Ya. benar, and the chef pastinya. Gila chefnya sih. Chef. Salut. Keren banget. Semoga sukses selalu buat Batam Seafoodnya yang di Gading Serpong. Iya. Karena ini mas viral kalau kata gue. Iya, orang boleh chefnya aja tuh 45 tahun ya? 25 tahun. Around 40 tahun lebih lah dia sebagai Iya, chef. dia 25 tahunan. Yes, jadi thank you once again and thank you buat kalian yang udah nonton. Please like, comment, share this video karena pasti last video gue publish between Thursday and Friday. Mari kita let's make it regular again. Jadi makan-makan daerah Gading Serpong Alam Sutra Karawaci BSD seperti biasa Alam Sutra. Alam Sutra. Pasti juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bell icon supaya dapat notifikasi setiap kali kita upload video terbaru yang kata anak Gading Serpong. Sign out. Thanks for watching. Bye bye. Buku like-nya sorry. Ini ketepat tadi.